Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Apakah sudah sarapan tadi di rumah? Belum. Usahakan untuk sarapan terlebih dahulu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin. Oke, pada duduk, siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong kursinya dirapikan dulu. Kalau ada yang mau lurus, diluruskan dulu. Dan semua yang tidak berkaitan dengan pendidikan agama Islam, tolong disimpan dulu. HP-nya juga disimpan dulu. Buku yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, tolong dipulangkan. Baik, tolong didengarkan absennya. Abelia Rizky Effendi, Azza Hasina, Az-Zahra Tazkia, Bunga Resti, Chelsea, Dini, Iva, Fajar, Batan, anak Tan, Ibra, Jajila, Khairul, Anissa, Hasifah, Dedi, Mukti, masih apa? Dan 4 kali pertemuan. Mutia, Mutiara, Manahbiara, ada suratnya. Nadal, Natasha, Nurul. Nurul belum ikut UH ya kemarin. Wana, Rahmatillah, Rahmi, Rezi, Rifdalia, Ririn, mana Ririn? Rizky Aditya, Rusda, mana Rusda? Belakang. Wadia,
Juliana, Zaskia, baik, di minggu sebelumnya kita sudah membahas materi bab 3, yaitu mengenai menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu bab 4, yaitu mengenai kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Ini tujuan pembelajaran kita di bab ini. Azza, tolong bacakan tujuan yang pertama. Ya, jadi tujuan yang pertama yaitu kita akan menganalisis ketentuan dalam berdakwah, dalam membawakan khutbah dan tabligh. Yang kedua, tolong bacakan dia. Nah, jadi di sini tujuannya Ananda semua nanti akan diminta untuk menyusun teks khutbah bagi yang laki-laki dan bagi yang perempuan itu dakwah. Contohnya dakwah apa? Ceramah. Benar. Nah, selanjutnya tolong bacakan Zaskia. Nah, nanti di materi kita akan tahu bagaimana cara membawakan dakwah, khutbah, dan tabligh yang benar dan bagaimana nanti kita menerapkannya. Nanti Ananda semua sebagai cara Tuhannya akan membuat video masing-masing, ya, video mengenai tabligh ataupun ceramah yang telah Ananda buat di tujuan sebelumnya. Nanti linknya kirim ke ibu, itu sebagai syarat Tuhan. Nah, untuk tujuan berikutnya tolong bacakan Mukdi. Oh ya, apa ya? Nurul. Membiasakan sikap menyebarkan Islam dan alami. Nah, selanjutnya adalah membiasakan sikap berdakwah itu. Membiasakan, walaupun sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Jadi kita membiasakan sikap menebarkan kebaikan itu. Pada hari ini Ibu akan menampilkan salah satu video dakwah kepada Ananda semua. Ibu harap Ananda bisa memperhatikannya dengan cermat. Nanti setelah selesai videonya, Ibu akan memberikan kuis kepada Ananda semua. Ya. Baik, Ibu ulangi. Nanti setelah selesai video, Ibu akan memberikan kuis atau sebuah pertanyaan kepada Ananda. Jadi tolong diperhatikan videonya. Siapa ini? Ya, Ustadz Abdul Somad. Kita nonton video hari ini.
على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qaul. Ya, sama-sama kita hormati Bapak-bapak Wakil Rektor, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Ketua Takmir Masjid, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, khusus adik-adik mahasiswa mahasiswi, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Berarti kita sudah sholat sepanjang malam, tapi tetap besok malam tahajud. Dan kalau sudah sholat subuh berjamaah lalu tidak lagi tahajud, apalagi memang tak pernah tahajud, jadi itu alasan besok kalau ada orang membangunkan dia, bangun sholat tahajud, man sholat subuh fi jamaah maka annama shallal laila kullah. Man sholat subuh fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah. Dalam hadis yang lain, siapa yang sholat subuh berjamaah maka sampai petang sampai malam nanti dia akan mendapatkan zimmatillah, tanggungan. Mana tanggungan? Dipelihara, dijaga Allah zahir dan batin. Kalaupun dia mati hari itu, matinya dalam istiqamah dan husnul khatimah. Tapi dalam hadis ini cuma 3 Ustaz. Idza haddatsa kadzaba, bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Dalam hadis lain, kalau sudah dilihat orang sholat subuh berjamaah, insyaallah diselamatkan dari nifaq, kemunafikan dalam hatinya. Munafik diambil dari 3 huruf, nafaqah, nafaq, panel, terowongan, 2 pintu, ada pintu masuk, ada pintu keluar, punya 2 wajah, berbeda zahir, berbeda batin. Tapi salah satu tanda adalah pada sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Makanya perempuan-perempuan kalau mau dapat suami yang selamat dari munafik, inilah dia pasukan sholat subuh. Selesaikan aja dulu 8 semester. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menulis dalam syairnya, walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamil Aminah syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat yang masyhur, tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, meninggallah Abu bapaknya, bapak Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu usia Nabi 2 bulan dalam kandungan. Setelah itu Nabi SAW lahir, dibesarkan dalam peluk cium kasih sayang Aminah. Lalu kemudian pada usia lebih kurang 4 tahun dibawa lagi ziarah ke makam ayahnya. Dan dalam perjalanan pulang dari ziarah itu meninggal pula Aminah. Apa pelajaran yang ingin diambil dari kematian ayah dan ibu Nabi ini? Banyak analisa sesuai dengan ilmu orang masing-masing. Bagi psikolog yang katanya pengaruh akal manusia itu dipengaruhi 4, maka kata mereka manusia ini berpikir itu dipengaruhi oleh pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga bacaan, yang keempat lingkungan. Maka Allah ingin membersihkan Nabi Muhammad SAW dari 4 ini. Apakah akal Nabi Muhammad itu dipengaruhi oleh ayahnya? Tidak, karena dia tidak sempat bentuk. Apakah Nabi Muhammad SAW itu akalnya dipengaruhi oleh ibunya? Tidak, karena 4 tahun sudah meninggal dunia. Apakah
Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh bacaannya? Tidak, karena Nabi tidak bisa membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus dia kepada umat yang ummi, la yaktub wa la yaqra, tak menulis dan tidak membaca. Minhum, dan dia bagian dari mereka. Dia juga tidak bisa tulis baca. Apakah Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh lingkungannya? Tidak, karena di lingkungannya zina begitu bebas, tipu muslihat, dan dia tetap dengan jati dirinya bergelar al-amin, orang yang paling aman menurut para psikolog. Tapi ada analisa lain. Mengapa ayahnya meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan dan belum sempat pula dia mendapatkan kasih sayang seorang ibu? Di situ pula dia meninggal dunia ibunya saat dia berusia 4 tahun. Maka salah satu analisanya adalah Allah ingin menjaga Nabi Muhammad SAW tidak sempat durhaka pada ayah dan ibunya, karena orang yang durhaka tak layak menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehebat-hebatnya bapak Nabi Ibrahim bernama Azar. Apa kata Azar? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan berhala ini sebagai Tuhan, wahai bapakku Azar? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama. Pergi sana, kata Azar. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku Azar. Aku akan memohonkan astaghfirullah Rabbi, memohonkan ampun kepada Allah dosa-dosamu supaya diampunkan Allah. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah amat sangat sayang dan mengabulkan doa-doa. Nabi Ibrahim sempat bertemu dan tidak melawan. Tapi Nabi Muhammad SAW beda dengan Nabi Ibrahim. Allah buat Ibrahim tidak melawan, tapi ayahnya berdasarkan rasa. Sedangkan Nabi Muhammad dijaga sehingga tidak sempat durhaka kepada Abdullah dan Aminah, dan Allah pula menjaga Abdullah, menjaga Aminah, sehingga tidak sempat menyakiti manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak memilah-milih nabi-nabi, karena kita memang tidak boleh la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Lalu yang membedakan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cara panggilnya saja berbeda. Kalau Nabi Adam dipanggil Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Yahya dipanggil Allah, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Nabi Isa dipanggil Allah, ya Isa inni istafaituka 'alan nas. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah manggil dia ya Muhammad. Allah panggil dia dengan 2 sebutan. Pertama, ya ayyuhar rasul balligh, wahai rasul. Dalam panggilannya yang lain, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Bukan kita yang membedakan, Allah yang membedakan cara panggilan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan berdoa. Kalau Nabi Musa alaihissalam dia yang berdoa, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusan. Tapi Nabi Muhammad tidak berdoa, Allah langsung memberi. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum lapang dadamu? Wa rafa'na
mengajar di kampus Universitas Ahmad Dahlan. Apa temanya? Biasanya saya diberikan tema untuk anak-anak muda meraih masa depan bebas narkoba dan pacaran. Apa temanya untuk anak-anak muda? Bagaimana pokoknya? Tapi di Universitas Ahmad Dahlan saya diberi tema. Apa temanya? Birrul walidain. Masya Allah. Saya bilang alhamdulillah. Untung saya nggak dikasih tema birrul zaujatain. Artinya apa? Sehebat apapun prestasi akademikmu, kalau sampai tidak memuliakan orang tua, hampa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, kalau nanti dia datang kemari minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, karena sahabat itu definisinya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam. 3 definisi sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan matinya dalam keadaan Islam. Maka itu disebut dengan sahabat menurut ilmu hadis. Makanya ketika saya menjelaskan itu ke mahasiswa, Aisyah yang merupakan sahabat Nabi, komplit mahasiswa. Mohon maaf Ustaz keliru. Aisyah itu bukan sahabat tapi istrinya. Kita bicara ilmu hadis. Mana sahabat? Man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Abu Lahab bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak masuk golongan sahabat. Tapi ini ada seorang laki-laki hidup sezaman dengan Nabi dan Nabi mengenal dia, dan Nabi berpesan nanti kalau dia datang ke kota Madinah minta doa dari mulutnya karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat heran, kami yang hidup bersama engkau, kami yang berperang bersama engkau, kami yang sholat di Masjid Nabawi bersama engkau, kenapa doa dia lebih makbul daripada kami? Malah kami meminta doa dari mulut dia. Tapi tidak boleh membantah dan melawan Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang kemari minta doa kepada dia. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, laki-laki itu pun sampai ke kota Madinah, berjumpa dengan sahabat. Sesuai dengan yang dijanjikan Nabi, mereka pun meminta doa kepada dia. Namanya Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni tidak ada masuk dalam buku biografi sahabat. Kalau mau mencari biografi sahabat Nabi, buka kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat, atau baca juga Usulul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabat, atau baca juga Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu memang buku biografi isinya sahabat Nabi semua. Sahabat Nabi klasifikasi. Yang pertama Al-Ashra Al-Mubashsharuna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Level kedua, sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Berikutnya, sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum hijrah. Berikutnya, barulah ujung sahabat Nabi masuk Islamnya setelah hijrah, setelah Islam kuat, barulah dia masuk Islam. Tapi nama Uwais Al-Qarni tidak ada di dalam, karena dia tidak cukup syarat untuk menjadi sahabat, karena dia tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa doanya makbul? Ternyata dia tidak berjumpa dengan Nabi bukan karena dengki, bukan karena musuh, bukan karena tidak beriman. Dia tidak jumpa dengan Nabi, salah satu sebabnya adalah karena dia menjaga ibunya di Yaman. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, negeri Syam. Tak ada hubungan dengan negeri paman Syam. Syam di atas, Yaman di bawah, Makkah di tengah. Ila di Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila bihim rihlatash shita'i was-shayf, perjalanan syita, musim dingin, shaif, musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Kenapa dingin ke Yaman? Karena Yaman ini kalau musim dingin tidak terlampau dingin, salju tidak turun. Kalau pergi ke negeri Syam, salju turun. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Suriah, Lebanon ada salju. Maka musim panas Nabi pergi ke negeri Syam, karena kalau musim panas
Sedangkan ke negeri Syam panasnya tidak seberapa. Perjalanan orang Arab Quraisy ini diceritakan Allah di negeri Yaman, itulah tempat kampung Uwais Al-Qarni. Tidak sempat dia berjumpa dengan Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada orang-orang yang berada bersama Nabi karena keutamaan berbakti kepada ibu. Kalau sama ayah boleh ngelawan, Pak? Enggak juga. Namanya ini nanti dijadikan dalil. Kamu kenapa lawan bapakmu? Ada seorang laki-laki. Ini kan jamaah pandai motong-motong ceramah saya. Hanya untuk mencari pembenaran. Sedangkan kita ngaji ini mau mencari kebenaran. 1000 dalil bagi orang untuk mencari kebenaran, tapi ada 1001 hujjah untuk orang yang suka mencari pembenaran. Nah, jadi kalau saya bicara tentang ibu, sesungguhnya ayah sudah masuk, karena tanpa ayah kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, walaupun jatah ayah sepertiga, sedangkan ibu lebih daripada itu. Mana aku nasbi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Summaman siapa lagi? Ummuka. Summaman siapa lagi? Ummuka. Summaman abuka. Itu yang menyusun itu Nabi SAW, bukan saya. Itu makanya ibumu, 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 bapak. Kenapa Nabi 3 kali? Kenapa Nabi menyebut laki-laki 1 kali, perempuan 3 kali? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa yang mau dapat 3 kali? Coba yang 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan. 3 ini belum bisa dilakukan oleh laki-laki dimanapun. Adapun merubah wajah sudah bisa. Makanya ada lady boy, wajah lady, betis boy. Tapi untuk mengandung tidak bisa. Ana Rahman, aku ini Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan satu makhluk di dalam perut perempuan, maaf, namanya rahim, dari nama aku. Ini yang belum bisa dibuat dokter dimanapun di dunia ini, menciptakan rahim, belum bisa. Andai terpecah rekor ini, maka kebanggaan luar biasa bagi LGBT. Tidak bisa, sampai hari kiamat tidak akan bisa jadi Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Ana Rahman ja'altu lahu isman min ismi. Maka ada satu makhluk dalam perut perempuan yang diciptakan, diambil dari Asmaul Husna. Sehebat-hebatnya laki-laki, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada di tubuhnya. Ini yang diambil dari Asmaul Husna. Tak ada. Bahwa namanya dari Asmaul Husna ada Abdus Somad. Tapi ada makhluk di badannya diambil dari Asmaul Husna, itu hanya ada pada perempuan. Oleh itu perempuan luar biasa. Makanya kampus Universitas Ahmad Dahlan memuliakan perempuan. Mana perempuan? Di atas letaknya. Saya tidak terlalu berani mendongak ke atas. Begitu hebatnya perempuan. Perempuan adalah ibumu, perempuan adalah istrimu, perempuan adalah anakmu, perempuan adalah adikmu. Maka saat engkau memuliakan perempuan, engkau sedang memuliakan 4 aspek dari kehidupan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke atas muka bumi ini, salah satunya adalah mengajarkan manusia bagaimana menempatkan pada posisinya. Posisi dia adalah tempat kita menumpang. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah sukses diwawancarai, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Dulu waktu saya merantau ke Yogyakarta, belum ada apa-apa, saya sempat numpang di rumah dia selama 4 bulan, kata seorang artis dalam sebuah wawancara. Begitu bangganya dia berkata, itulah orang paling berjasa kepada saya karena saya sempat numpang di rumahnya 4 bulan. Tapi ada yang dia lupa, bukan rumahnya yang kau tumpang, bukan ruang tamunya yang kau diami, sempat numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Tak pernah kau sebut. Tangannya yang tidak menumpang di rahim, langsung dari planet Mars langsung
tentram, di akhirat azabnya baru diberikan Allah SWT. Ada orang yang pelakor senior, tapi hidupnya di dunia senang-senang saja, di akhirat nanti azabnya ditunda. Namanya istidraj. Istidraj diambil dari kata naja, tertunda. Azab yang tertunda. Sudah jadi judul sinetron. Azab yang tertunda. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali. Itu jadi Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang cuma. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Jadi Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Kelihatannya udah pada ya. Gimana kita lanjut nonton atau membahas pembelajaran? Sedikit. It's breaking back. Ya. Kita speaking dulu. Jadi ibu pengen bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Itu kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok E. Jadi nggak ada D. A, B, C, E. Nah, jadi masing-masing kelompok ini ketuanya ada satu. Yang ini siapa ketuanya? Chelsea. Chelsea ini ketuanya. Terus ini? Dia lah, dia. Hah? Bel. Wahyu. Wahyu ketuanya. Ini siapa ketuanya? David. Ini? Isra. Jadi nanti, dengarkan dulu. Jadi nanti misalkan ibu langsung panggil kelompok C, berdiri C, ketuanya langsung sambut dengan kelompok lain. Misalnya kelompok A, nah langsung berdiri langsung pula sambut kelompok B. Gak usah pakai kelompok B, A, B, C. Tapi nanti yang salah atau nggak kompak ya, itu bakal langsung dikeluarkan. Dan yang memanggil kelompok D itu juga dikeluarkan. Misalkan ibu panggil sekarang kelompok A, berdiri semua, terus ketuanya langsung jawab kelompok B ya, berdiri kelompok B, kelompok C, gimana? Paham? Direkamkan dulu kursinya, nanti kita berdiri.
Lanjut lagi atau bagaimana? Langsung kuis? Satu jam lagi. Jam kita tinggal berapa menit lagi? Berapa sekarang? Jam berapa? Kita kasih ya. Silakan. Di 1 jam pembelajaran baru kita. Oke. Lanjut. Nah, perhatikan lagi atau mau editing lagi? Yang di dunia itu baru DP. Jangan saya baru merasakan cash. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan. Apapun kata dia. Jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak. 3 saja. Kalau dia marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama diam. Pulang kampung, marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia lihat nama kita di situ langsung berubah detak jantung. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Saya sempat jadi mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tidak pernah saya minta uang kepada mereka. Sampai almarhumah mak saya bertanya, kau makan apa di sana? Makan nasi saya. Dari mana dapat uang? Beasiswa saya cukup Pak. 162 pon, 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62, 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan mana tahu demam sakit gak ada uang. Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah gak ngirim uang? Pernah. Ya, saya tak mau menyusah. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah, kalau nanti saya banyak minta saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti munajat adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa. Artinya minta, bukan kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua. Saya sudah bilang selama Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mas. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada baru terasa. Itu lagu Allah. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Terus sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, papa, mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu. Asli ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, asli dulu baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Saya tidak
Madura. Pulau Madura diundang oleh sahabat saya, kakak kelas di Mesir dulu, Dr. Fauzi Tijani. Dan pagi itu rencananya mau ziarah ke makam Kiai Khalid di Pulau Madura. Begitu mau ziarah, langsung dapat SMS, segera pulang karena orang tua meninggal dunia. Akhirnya saya langsung ke airport Surabaya dan langsung pulang sebelum malam sudah tiba pemakaman. Artinya apa? Penyesalan panjang kenapa tidak mencium tangan orang tua, kenapa tidak? Karena saya pikir masih lama. Ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat. Kalau sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, masih lama. Ternyata apa yang terjadi? Berangkat hari Sabtu, hari Ahad tausiah, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu kalau masih hidup orang tua aku di rumah, pulang. Jadi jangan ini jadikan alasan. Besok nggak masuk kelas, kemana? Pulang semua. Pulang sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Pulang. Kalau masih bisa membahagiakan dia apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia? Belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Sofa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Jadi banyak orang selalu membanggakan. Dia sudah banggakan dia, Pak Ustaz. Dia sudah bayarkan UNH. Berapa? Baru DP. Sudah merasa berbakti kepada orang tua. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, khair baik. Tapi yang dipakai birrul walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain. Karena kata birru adalah sifat Allah SWT. Makanya di antara Asmaul Husna ada Al-Barru Tawwab. Allah yang punya sifat itu. Maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada puji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad yang haji jadi. Apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak agung dan mulia. Oleh sebab itu tak ada yang menanya prestasi S1, S2, S3, postdoktoral, profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Lihat lagi penggunaan kata ihsan dalam hadis Nabi. Jibril alaihissalam datang, rambutnya tidak berdebu, bajunya sangat putih bersih, tapi tidak ada orang yang kenal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat ada seorang laki-laki rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih, tapi kami tidak ada yang kenal. Ini 3 indikasi ini menunjukkan kebingungan. Kalau ada orang rambutnya sangat hitam dan kita kenal, berarti dia memang orang situ, memang tinggalnya di situ. Tapi dia kalau orang perantau, rambutnya pasti berdebu karena tinggal di gurun pasir. Sekarang kan banyak anak muda yang rambutnya berdebu. Nah, itu berarti orang jauh, bukan orang Jogja. Bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal. Kalau bajunya agak-agak kotor, berarti dia musafir. Pantas kalau kita tidak kenal. Tapi bajunya sangat putih, berarti dia orang situ. Tapi kami tidak kenal. Kata Umar bin Khattab, rambutnya sangat hitam,
yang datang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan itu? Tidak. Jibril yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Orang selevel Umar bin Khattab tidak kenal Jibril. Ada orang Indonesia baru ketemu Jibril. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, kalau Umar bin Khattab lewat jalan Sudirman, maka setan lari ke jalan lain. Ini ada orang satu perjalanan sama setan, mengaku kenal dengan Jibril alaihissalam. Makanya kalau baca hadis, satu hadis, tapi analisa dari hadis itu banyak sekali. Umar tidak kenal dengan Jibril kecuali setelah Nabi Muhammad SAW yang bercerita mengenalkan. Dari mana Nabi tahu? Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada analisa lain. Apa maknanya? Allah menggunakan kata ihsan untuk orang tua, Nabi menggunakan kata ihsan untuk Allah. Ihsan untuk Allah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat dia, fa innahu yara. Sesungguhnya dia yang selalu melihat, tidak pernah putus ihsan. Ihsan Allah kepada kita, tidak pernah putus pengawasan Allah. Bagaimana ihsan kita kepada orang tua, tak pernah putus bakti walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya kita tetap membaca walaupun dia sudah masuk yang lahat. Jam 2 malam bangun, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad sudah jadi bahasa Indonesia. Banyak juga orang Indonesia laki-laki sifat Sa'ad. Orangnya Sa'id, artinya bahagia. Sa'adah, kebahagiaan. Jenenge sapa? Tangan. Itu dari bahasa Sa'adatun, bahagia. Datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, kira-kira pahalanya sampai apa tidak untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan engkau bersedekah. Ayo sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Memberi air minum, niatkan untuk almarhumah, kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Langsung tanpa pikir panjang, apa kata Sa'ad? Idzan akhfiru bi'ran. Kalau begitu saya gali sumur sekarang juga, sumurnya saya wakafkan dengan niat almarhumah. Oleh sebab itu, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, pulang dari sini jangan gali sumur. Cukup telepon, assalamualaikum, sumur bawah. Cari pondok pesantren yang kesulitan air, pergi ke kaki-kaki gunung, orang mencari air 1 jerigen mikul 5 km jalan. Di situ tempat minum lembu, kerbau, di situ juga mereka mengambil air. Cari, galikan, mengalir air sumur untuk mereka, mengalir pula sampai ke liang lahannya. Itu bakti kita. Pulang dari sini, cari pondok pesantren, panti jompo, panti yatim. Assalamualaikum Bapak pimpinan yatim. Jadi ini kamar mandinya sedikit, orang antri banyak, keran air tidak ada. Gimana ini? Berapa lagi yang perlu semua pulang ke sini? Kali perlu kira-kira 5. Insya Allah. Bapak mau bantu? Anda tanya-tanya aja. Ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia masih hidup, masih ada, senangkan hatinya. Pulang dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan membawa selembar kertas. Apa itu? Transkrip nilai semester ini IP 4. Siapa yang tidak pakai? Mangga orang tua. Saya pulang dari Mesir, saya bawa ijazah LC. Satu lagi ijazah dari Maroko, MA. Ini mah ijazah LC MA.
Ridhal walidain. Kalau Allah ridha, maka semua yang kau mau dia berikan. Orang kalau sudah ridha itu artinya senang. Orang kalau sudah senang, semua dia kasih. Apa yang ada di tangannya itu dia berikan. Dari malam sampai di hotel, datang seorang jamaah, buka cincinnya. Cincin paling dia saya, dia kasih ke saya. Dan dia duduk saya tadi, duduk, datang anak muda, dia lihat saya tak pakai sorban, dikasih sorban. Cuma angkatnya belum jelas apa ngasih atau pinjam orang mana. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru berharap dapat ridha Allah. Makanya habis salat subuh selalu diajarkan raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Apakah Allah ridha terhadap kita? STJ, status tak jelas. Cara mendapatkan ridha Allah, pancing dengan ridha orang tua. Senangkan hatinya, terbuka pintu rezeki. Makanya sulit hidup kita sempit. Dari kerut kening kita tak biasa. Kenapa? Karena tidak ada ridha Allah akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua. Senangkan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezeki akan melimpah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya dari grup WhatsApp. Senangkan saja hatinya, apa yang dia mau beri, tapi dengan cara yang halal. Ini harus dalam grup syarat dan ketentuan berlaku. Jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang kalian ke rumah, papa, mama, ini ada mobil, ini ada rumah, ini berangkat pergi haji. Oh, orang tua senang 2 bulan KPK. Inna Allah tayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Lagi ngapain? Nyuci. Pakai air apa? Air kecil. Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mu'tarrin. Tanbih, peringatan. Mu'tarrin pada orang yang tertipu, menyangka sedang berbuat baik padahal sebenarnya tidak baik. Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Ini juga tidak betul. Niatnya sudah baik, membahagiakan orang tua, tapi caranya tak betul. Mama, papa, alhamdulillah kuliah saya sudah selesai, deskripsi saya. Masya Allah, bayangkan kalau kiamat tiba-tiba terjadi. Begitulah agaknya terkejutnya kita. Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua. Dosa belum sempat meminta maaf. Silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara kita menangis dari Isya sampai subuh. Pakai pengawet nangis ini. Tapi kita tak pernah sadar itu. Kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin. Kita menganggap kita ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita kencing. Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Dan berapa kali makanan dia belikan hanya untuk susu, hanya untuk menyenangkan kita. Pernah kita balas. Dan dia tidak pernah minta balas. Oleh sebab itu siapa yang mengingatkan? Abdul Somad diberikan judul berat. Judul yang paling berat ceramah tentang orang tua, tentang ibu, tentang ayah. Jarang saya mau menerima judul-judul pengajian. Ini pun dikasih tahu sudah sampai di sini. Saya belok-belokkan dikit. Air mata udah mau
Ketiga, semua cerita itu wilayah Tuhan. Kita punya program baru nih. Apa nama programnya Ustaz? Bawa ibu ke rumah makan. Alhamdulillah Ustaz Lukman. Seluruh rumah makan di Pekanbaru tempat tinggal saya itu, semua sudah saya bawa almarhum maksud. Saya bawa sukunya, saya bawa rendang, saya bawa. Oke, kuis kita lagi. Ya. Ya, silakan keluarkan kertas satu lembar. Sudah? Mulai ya. Satu soal edukasi. Satu soal 2 menit. Tahu 1 menit? 1 menit aja. Iya, langsung jawab. Oke. Soal pertama. Soal pertama kamu ya. Jam 9.02. Bagaimana keutamaan berbakti kepada apa keutamaan yang kita dapat ketika kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Wahyu. Saya punya pena, pinjamkan Wahyu. Sudah? Soal kedua. Dari ceramah yang sudah kita tonton tadi, yaitu salah satu contoh dari dakwah, maka kira-kira apa yang dimaksud dengan dakwah itu? Sudah? Apa yang dimaksud dengan dakwah? Baiklah. Sudah? Kadang ada buku ya. Sudah? Mulai. Sampai 9.05. Nah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga.
Mengapa ibu disebutkan 3 kali dan bapak cuma disebutkan 1 kali? Dari hadis Nabi tadi. Sudah? Sudah? Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Ya, yang bisa jawab dapat snack. Ayo Degit, silahkan. Itu membuka pintu rezeki dan mendapatkan uang. Benar? Benar. Silakan Degit. Oke. Jadi yang dapat kita peroleh setelah kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita akan mendapatkan ridho Allah, serta pintu-pintu rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Nah, pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Satu-satu. Oh, apa itu dakwah? Siapa yang bisa menjawab?
di